يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا الله يا حبيب جد لنا بالمرد بالولي المرشد الحبيب صداف بن محدي يا رب بالمصطفى يا ربنا توسلنا بجاه نبينا محمد بن عبد الله تقبل دعاءنا يا رب المصطفى يا واسع الكرم يا الله اغفر لنا ونوّر قلوبنا بالنور نبينا ببركة حبيبنا يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, alhamdulillahil wahidil qahar, al-azizil ghafar, mukawwiril laili 'alan nahar, tadhkiratan li'ulil qulubi wal absar wa tabsiratan lidhawil albabi wal i'tibar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wan nur. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa karrim wa azim wa majid ala sayyidina wa habibina wa tabibi qulubina wa jasadi arwahna wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin amma ba'd. Hadratil muhtaram yang sama-sama saya hormati, wabil khusus guru saya, ya, Menteri Perhubungan Bapak Ustadz Eko. Ya, kenapa saya bilang Menteri Perhubungan, Pak? Karena Pak Eko yang hubungin saya, wasilah saya supaya datang kemari. Ya, pada kesempatan malam hari ini Pak Eko lagi sakit. Kita doakan mudah-mudahan beliau biar cepat sembuh. Allah angkat penyakitnya. Mudah-mudahan Allah berikan panjang umur dalam taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Syaril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana warhamna wa lil walidina. Amin. Dan yang saya hormati pengurus majelis taklim dan mushola asy-syariah, betul Pak ya? Mushola asy-syariah, semua pengurusnya, ketua DKM-nya, semua jamaahnya. Mudah-mudahan kita semua yang hadir, yang duduk pada malam hari ini, tidaklah Allah bubarkan kita semua dari tempat ini, melainkan Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah kabulkan hajat-hajat kita.
ini malam kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya walaupun hujan ya membasahi tubuh kita, apalagi saya Pak dari Jalan. Ya, dari Jalan itu udah hujan aja Pak. Ya, mudah-mudahan dengan berkah turunnya hujan yang jatuh di tubuh kita menjadikan asbab musabab, menjadikan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan dengan tetesan air hujan, dengan hujan yang jatuh di tubuh kita, mudah-mudahan kelak di yaumil akhir kita akan dihujani oleh rahmatnya Allah Subhanahu wa taala dan dihujani oleh telaga kausarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Karena demi Allah Pak, ya, orang yang menuntut ilmu, baik itu jalan kaki, naik motor, naik sepeda, niat menuntut ilmu, apapun yang kita gunakan, apapun yang kita lakukan, itu semua tidak akan sia-sia. Setiap perbuatan kita nggak ada yang sia-sia atas perintahnya di dalam suratul Yasin, al-yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Hafal Al-Qur'an semua. Ya. Tahu artinya? Maka di mana di suatu hari nanti tidak ada lagi yang memberikan kesaksian. Mulut kita dibungkamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Penglihatan, pendengaran, tangan, kaki, semuanya yang akan menjadi saksinya. Nah, makanya pada malam hari ini enggak ada yang sia-sia. Males bener nih, ya. Majelis taklim. Mana orang dikit. Terus ada orang kenal. Nggak tahu orang kayaknya berat, melangkahin kaki ke musola berat. Betul. Iya, emang seperti itu dah Pak. Ya, emang sholat tuh berat. Apalagi istiqomah. Mingguan apa bulanan? Mingguan. Alhamdulillah. Setiap malam Senin ya Allah berat banget. Ya enak kalau di rumah nonton TV, belonjoan, main HP ya, sambil makan, nyeduh mie. Ya Allah nikmat bener ya. Kalau seperti ini modelnya berat banget. Nah, kita alhamdulillah yang hadir pada malam hari ini adalah orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kama qala al-Habib Saddaf bin Mahdi bin Syekh Abu Bakar bin Salim radhiyallahu taala anhu, beliau bertitah waktu itu, orang yang kagak betah di tempat yang baik itu berarti bukanlah orang baik. Ya, alhamdulillah kita betah di tempat baik. Ini majelis ilmu, mushola. Betah di tempat yang baik, nah berarti kita ditakdirkan sama Allah menjadi orang baik. Amin ya rabbal alamin. Terus bagaimana Pak Ustaz dengan saudara-saudara saya yang belum hadir, kita doain. Ya, kita ajak, kita doain. Ngajak udah, ngedoain udah. Ya, udah selesai tuh urusan kita. Perantara dia mau atau tidak urusan belakangan. Nafsi dah, itu urusan pribadi mereka. Kalau masalah kita, tugasnya kita mengajak dan mendoakan. Karena orang yang menuntut ilmu Pak hadir doang di seperti halaqah ini, perkumpulan ini, pahalanya luar biasa, gede banget pahalanya. Julu suka fi thalabil ilmi sa'atan fi majlis ilmi ta'dilu hajjatan hajjan mabrurah wa ta'dilu alfi umratan maqbulah. Julu suka, duduknya kamu, duduknya kita nih, duduk doang. Bahasa Betawi jogrok. Ya, duduk doang, ya. Saatan, sejenak, bentaran dah tuh, ya. Bentaran doang kita nih. Enggak memegang pulpen, enggak megang buku, enggak baca kitab, duduk doang. Datang ke majelis ilmu, duduk doang, sejenak, bentaran. Itu mendapatkan predikat pahala seperti 1000 kali haji yang mabrur, dan seperti 1000 kali umroh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Ada Pak, orang mana nih ya? Perumahan apa namanya? Biasa dia ada orang 1000 kali berangkat haji ada. Ada enggak? Susah. Ada 5 kali ada enggak berangkat haji? Enggak ada. Mudah-mudahan haji syariah biar pada berangkat haji, amin. Udah berangkat haji Pak? Belum. Itu tanah banyak dikasih. Ruko di jalan banyak gitu ya. Ruko siapa? Itu ganjaran seperti itu Pak. Masya Allah. Makanya apa? Orang menuntut ilmu itu berat, lawannya berat banget. Iya. Cobaannya banyak. Duduk kelamaan, udah mulai pegel. Mau belonjor buang malu. Ya kan? Kaki mau diangkat. Kagak enak di
samping ada orang tua, mau selonjoran depannya ustad, ya kan? Iya, nyindir pulas gitu. Iya, lama udah lagi ustad ngomong, udah batat guru nih udah jenis satu. Ya, ada aja cobaannya. Kalau orang nuntut ilmu maka bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita yang hadir pada malam hari ini masih bisa duduk menuntut ilmu. Nah, pada kesempatan pada malam hari ini saya sedikit akan membahas kitab kitab Durratun Nasihin. Ya. Di dalam kitab Durratun Nasihin, Pak, ya, itu ada beberapa golongan yang dimana kalau kita mengikuti golongan tersebut, kita itu akan dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam suatu kisah waktu itu pernah Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam, Nabi Allah Ibrahim diangkat sebagai Khalilullah. Apa Khalilullah artinya? Khalilullah. Kekasihnya Allah. Nah, kalau Nabi Ibrahim Khalilullah. Kalau Nabi Muhammad Habibullah. Habibullah. Kekasih Allah. Kalau Khalilullah, mohon maaf ya, orang yang dekat dengan Allah. Kalau Nabi Isa Al-Masihullah, ya, seorang bayi yang waktu baru lahir udah bisa ngomong, ya, Nabi Isa. Kalau Nabi Musa Kalamullah, ya, seorang nabi yang bisa bercakap-cakap dengan Allah. Nah, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ini beliau diangkat menjadi Khalilullah, diangkat sebagai orang yang dekat dengan Allah itu lantaran 3 perkara. Yang pertama apa? Yang pertama, Nabi Allah Ibrahim lebih memilih perintah Allah daripada perintah makhluk. Itu Nabi Allah Ibrahim. Ya. Dulu Nabi Ibrahim susah, Pak, nggak punya anak. Ya. Apa doanya? Robbi habli minas sholihin, ya Allah, berikanlah keturunan kepada hamba anak yang soleh dan soleha. Ya, bertahun-tahun Nabi Allah Ibrahim nggak punya keturunan. Ya, menikah dengan Siti Hajar. Akhirnya alhamdulillah dengan puluhan tahun Allah anugerahkan seorang putra yang bernama Nabi Allah Ismail. Nah, ketika sedang disayang-sayangnya, ketika sedang dicintainya, ketika sedang dimanja-manjanya, itu turun perintah Allah. Nabi Allah Ibrahim suruh menyembelih putranya, yaitu Nabi Allah Ismail. Nah, karena berhubung ini adalah perintah dari Allah, apa jawaban Nabi Allah Ibrahim? Sami'na wa ta'na, kami dengarkan dan kami ikuti perintah tersebut. Ya. Akhirnya apa? Nabi Allah Ibrahim ngomong nih sama anaknya, wahai anakku, ini aku diperintahkan oleh Allah suruh menyembelih engkau. Nabi Ismail bingung, lalu mau disembelih. Apa jawaban Nabi Ismail? Kalau enak itu perintah Allah, kerjakanlah wahai ayahku. Tuh perintahnya. Ya. Beda sama bocah sekarang. Coba bapak punya anak, mari beneran, ya, lu mau gue potong, ya, lagu apa guys ini gue potong, ya, lah bocah sekarang begitu, ya, kayak gitu, jauh-jauhin. Beda sama Nabi Ismail kayak dipotong sama ayahnya, udah pasrah aja udah. Ya, kalau emang ini perintah Allah, kerjakan wahai abah, baik wahai putraku. Ya, disembelih itu anaknya. Pas ketika anaknya disembelih sama Nabi Allah Ibrahim, Allah gantikanlah itu Nabi Allah Ismail, Allah tukar dengan seekor domba. Nah, makanya waktu Sayyidina Ali ditanya oleh orang Yahudi, wahai Ali, ya, makhluk apakah di dunia ini yang nggak punya bapak, yang nggak punya ibu? Sayyidina Ali ngomong, ada 4. Ya, ada 4 makhluk yang tidak mempunyai ayah, yang tidak mempunyai ibu. Yang pertama siapa? Nabi Allah Adam alaihissalam. Siapa bapak Nabi Adam? Nah, ya, Nabi Adam bin siapa? Kalau punya bapak, ada emaknya Nabi Adam siapa? Ya, iya, kagak ada. Ya, adanya istrinya Siti Hawa. Ya, itu makhluk yang pertama Nabi Adam. Yang kedua, untanya Nabi Allah Soleh. Langsung muncul tuh di padang pasir, onta. Kagak punya bapak, kagak punya emak, onta. Ya, yang ketiga apa? Yang ketiga, ularnya Nabi Allah Musa waktu ditancepin ke tongkat berubah jadi ular. Ya, hebat nggak Nabi Musa? Hebat, Pak. Iya. Yang keempat apa?
kambingnya Nabi Allah Ibrahim. 4 makhluk lah yang ada di dunia ini yang tidak mempunyai bapak, yang tidak mempunyai emak. Seperti itu ya. Beda sama kita. Kalau kita lebih memilih perintah manusia daripada perintah Allah. Nabi Allah Ibrahim diangkat sebagai Khalilullah, diangkat sebagai orang yang dekat dengan Allah lantaran lebih memilih perintah Allah daripada perintah manusia walaupun itu taruhannya anaknya sendiri sembelih. Nabi Allah Ibrahim. Makanya beliau lulus ujiannya. Beda sama kita, Pak. Kalau kita lebih memilih perintah bos daripada perintah Allah, lebih memilih perintah atasan daripada perintah Allah, lebih memilih perintah jabatan daripada perintah Allah. Ya, masuk kerja nih buru-buru gua. Takut ntar di SP lagi sudah peringatan. Nah, buru-buru nih masuk sekolah ya enggak? Ntar diomelin, disetrap, dihukum lagi. Buru-buru kita takut sama manusia. Ya, giliran perintah Allah yang memanggil, bentar apa mak? Lagi main ML ini, bentar tanggung ya. Iya, seperti itu. Ditunda-tunda, padahal Allah sendiri yang manggil, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Kalian yang sedang berbisnis, hentikan dulu bisnisnya. Kalian yang sedang berdagang, hentikan dulu dagangannya. Kalian yang sedang jual beli, hentikan dulu jual belinya. Kalian yang buka toko, tutup dulu tokonya. Kayak gitu. Waktunya kalian kembali kepadaku, waktunya kalian sujud kepadaku. Engkau adalah hamba-hambaku. Hayya 'alal falah, tegakkanlah sholat. Ya, malah kita lalai di dalam urusan-urusan seperti itu. Nah itu ya, pertanyaan diri kita, Pak. Kenapa kita lebih memilih perintah manusia daripada perintah Allah? Yang kedua, kenapa Nabi Allah Ibrahim diangkat sebagai Khalilullah, sebagai orang yang dekat dengan Allah? Yang kedua itu, Nabi Allah Ibrahim enggak pernah resah, enggak pernah gelisah dengan segala sesuatu yang sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah rezeki. Nabi Allah Ibrahim ya, itu enggak pernah resah, enggak pernah gelisah. Setiap segala sesuatu yang sudah ditanggung sama Allah, udah lillahi ta'ala. Berbeda sama kita, Pak. Besok makan apa ya, boleh? Besok bini gua makan apa ya? Ngajar apa? Besok gua sekolah ini ya, bayaran lagi. Ya sekolah bapernya bayar sama tetep lagi kan. Kayak gitu. Masih kita pikirin hal-hal seperti itu. Ya, masih kita bingung. Kayak gitu. Rezeki itu ada dua. Ada rezeki yang mencari kita, ada rezeki yang datang kepada kita. Kalau kita tidak bisa mencari rezeki, maka rezeki itulah yang datang kepada kita. Seperti itu. Kita adalah orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertawakal, orang-orang yang pasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Masa iya kita orang yang beriman enggak dikasih rezeki oleh Allah? Betul enggak, Pak? Iya, sedangkan orang-orang Yahudi, orang-orang Kristen aja yang enggak beriman kepada Allah dikasih dunia, bagaimana dengan kita orang-orang yang beriman? Seperti itu. Bukannya kita enggak yakin dengan Allah, bukannya kita tidak punya Tuhan, cuma satu, karena kita kurangnya bersyukur, udah itu aja. Maka di dalam Al-Quran bagaimana? Lan syakartum azidannakum, kalian bersyukur ya, maka akan aku tambah. Nabi Allah Sulaiman bagaimana, Pak? Waktu dulu itu Nabi Allah Sulaiman seorang nabi yang bisa bercakap-cakap dengan binatang. Itu Nabi Allah Sulaiman. Waktu Nabi Sulaiman lagi di pinggir pantai, itu ada semut bawa gandum. Tiba-tiba itu semut bawa gandum ditegur sama Nabi Sulaiman, wahai semut, ila aina tadhhab? Ente mau kemana? Ilal bahrun, saya mau ke dasar lautan, ya, tenggelam ke dalam lautan. Itu diperhatiin sama Nabi Sulaiman, itu semut lagi bawa gandum di mulutnya. Tiba-tiba di pinggiran laut itu ada katak, ya, katak lagi mangap deh, Pak, mulutnya. Nih semut masuk ke dalam mulut katak, itu katak nyemplung ke dalam lautan. Enggak lama kemudian itu katak nongol lagi, muncul lagi. Mangap lagi itu katak, itu katak, ya kan? Enggak lama itu semut keluar lagi, gandumnya udah kagak ada. Ini Nabi Sulaiman langsung bertanya, ya, mada tafal, apa yang sudah terjadi wahai semut? Oh, aku barusan diutus oleh Allah Subhanahu wa taala suruh memberikan rezeki kepada apa tuh namanya? Yang di dalam laut ada cacing, ya, ada cacing yang di dalam lautan, di dalam laut itu ada batu besar, di dalam batu ada lubang, di dalam lubang tersebut ada cacing yang buta matanya. Aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala
untuk memberikan rezeki kepadanya agar ia tetap hidup. Tuh, Pak. Ya. Itu baru seekor binatang yang gak punya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Binatang di dalam lautan ada batu, di dalam batu dibuka itu ada lubang, di dalam lubang ada lagi. Ya, itu Allah masih kasih rezeki. Bagaimana dengan kita orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Seperti itu. Karena kurangnya satu kita, Pak, ibadah udah, ya kan? Iya, berdoa tiap hari udah, usaha udah, kenapa ya serba kekurangan satu, kurangnya syukur. Ketiga, kenapa Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai Khalilullah? Beliau itu kalau makan enggak pernah sendirian. Itu Nabi Ibrahim. Makannya selalu rame-rame. Itu Nabi Ibrahim. Bahkan beliau rela jalan puluhan kilo, kalau enggak ketemu dengan teman untuk diajak makannya, beliau rela, Pak, puluhan kilo beliau berjalan di padang pasir itu mencari orang yang pengen makan bareng bersama Nabi Ibrahim. Itu Nabi Ibrahim. Begitu juga sama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad kalau makan jatah makanan satu orang untuk 2 orang. Itu Nabi Muhammad. Ya, jatah 2 orang buat 4 orang. Itu Nabi kalau makan jatah 4 orang untuk 8 orang. Terus seperti itu Nabi Muhammad. Ya, makanya di dalam maulid wajib tuh ada makanan. Ya, wajib, bukan sunnah. Wajib. Kalau kita bikin event acara maulid Nabi nggak ada makanannya kurang afdol. Ya, kurang afdol maulidnya. Kenapa? Sunnahnya Nabi nggak dibawa. Kayak gitu. Maka kalau ada orang yang berkata maulid bid'ah, waduh, keliru tuh orang. Bid'ahnya di mana maulid? Betul nggak, Pak? Bid'ahnya di mana coba maulid? Maulid nggak ada bid'ahnya. Nggak ada bid'ahnya. Memang kalau kita lihat secara kasat mata bid'ah maulid itu secara hal yang baru. Tapi kalau kita masuk ke dalamnya nggak ada yang bid'ah itu. Di dalam maulid ada makan bersama nggak? Ada, ya kan, makan buah-buahan. Habis kelar acara kita makan bareng lagi. Apakah makan bareng adalah sesuatu yang bid'ah? Tidak. Nabi sendiri kok yang mencontohkan suruh makan bareng. Nabi Ibrahim sendiri kok yang mencontohkan suruh makan bareng-bareng. Wa at'imil ta'am, makanlah bersama. Itu kan. Terus apalagi dalam maulid? Ada pembacaan Al-Qur'an, ya kan? Ada qorinya. Apakah baca Quran adalah sesuatu yang bid'ah? Tidak. Ya, sedangkan Allah sendiri yang memerintahkan suruh membaca Al-Qur'an. Di dalam maulid ada tausiahnya. Apakah tausiah adalah sesuatu yang bid'ah? Tidak. Zikrul anbiya minal ibadah. Mengingat para nabi itu adalah ibadah. Baca sirah nabi, baca maulid itu kan sejarah nabi. Maulid ibas untuk durot, ya kan? Adiyaul ulami. Terus apa lagi? Ya, macam-macam maulid. Itu sejarah nabi. Apakah membaca sejarah nabi adalah sesuatu yang bid'ah? Enggak. Di dalam kitab Sulaiman dijelaskan zikrul anbiya minal ibadah. Kita mengingat sejarah para nabi, pejuang nabi waktu nabi masih kecil, nabi waktu besarnya nabi, dakwahnya nabi, itu adalah ibadah. Berbicara tentang ulama-ulama, zikrul minas sholihin minal kafarah. Mengingat para ulama, orang-orang soleh itu adalah pelebur dosa-dosa kita. Mana yang bid'ah? Betul nggak, Pak? Seperti itu, nggak ada yang bid'ah. Salam-salaman, kan kalau orang datang kita salaman, ya Pak, gimana? Jabat tangan. Apakah jabat tangan adalah sesuatu yang bid'ah? Bermusyafahalah kamu. Nggak ada yang bid'ah. Apabila orang bermusyafalah sesama muslim antara keduanya, Allah legurkan dosanya sebelum keduanya itu berpisah. Mengucapkan salam, assalamualaikum. Apakah sesuatu yang bid'ah? Tidak. Malah menebarkan salam hukumnya sunnah. Duduk bareng-bareng adalah sesuatu yang bid'ah? Tidak. Sama aja itu kita bersilaturahim. Betul nggak, Pak? Iya. Saya dari jalan bisa datang kemari, ngapain dari ujung bisa datang kemari ketika acara maulidnya, kan? Itu kan silaturahim. Apakah silaturahim adalah sesuatu yang bid'ah? Tidak. Lalu di mana tetap bid'ahnya? Betul tidak? Iya. Makanya ketika maulid wajib tuh, Pak, makanan. Kemudian kita beruntung kepada Allah Subhanahu wa taala dijadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sangat beruntung dan beruntung. Ya, maka waktu sebelum Nabi meninggal dunia, Pak, ya, Nabi itu berpesan, ya. Nabi berpesan, akan aku tinggalkan kepada kalian itu dua pusaka. Taraktu fikum lam tadilu an tamassaktum
aku tinggalkan kalian dua pusaka, yang dimana kalian itu memegang dua pusaka, kalian tidak akan tersesat di dua pusaka tersebut. Apa dua pusaka tersebut? Yang pertama kitabullah, yaitu Al-Quran, karena Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah saya dengar majelis syariah setiap seminggu sekali belajar Quran, Pak ya. Iya, alhamdulillah, itu pusaka yang langsung diwasiatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena mohon maaf Pak, ya banyak regenerasi pada saat ini, ya, yang dimana mereka banyak Al-Quran di rumahnya, tetapi malas untuk membaca Al-Quran. Benar, waktu dulu Nabi pernah bersabda, saya di zaman ala umatki la yabqa manil Islam illa ismun wala manil Quran wala rusmun. Akan datang nanti suatu zaman atas umatku yang dimana enggak ada Islam illa rusmun, kecuali namanya aja tuh Islam. Ya, enggak ada Islam kecuali namanya aja. Maksudnya bagaimana? Udah enggak ada yang mau lagi mengikuti syariat Islam. Yang tadinya haram menjadi halal, yang tadi makruh udah jadi halal aja. Enggak kenal haram, enggak kenal yang halal, semuanya dianggap sama. Seperti itu. Wala manal Quran illa rusmun. Udah enggak ada lagi Al-Quran kecuali tulisannya doang, catatannya doang, goresannya doang. Seperti itu. Kemudian apa lagi yang diwasiatkan oleh Rasulullah yang kedua, yaitu hubbu ahlil bait, yaitu cinta dengan ahlul baitnya Rasulullah. Siapa ahlul baitnya Nabi? Ahlul baitnya Nabi itu anak cucu keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ahlul bait. Seperti itu. Ahlul baitil Mustafa tuhri hum amanul ardi fadzakiri. Ahlul baitil Mustafa tuhri, para ahlul bait anak cucunya Al-Mustafa. Al-Mustafa itu nama Nabi. At-tuhuri, mereka itu yang suci mereka itu. Hum, mereka amanul ardi, yang mengamani bumi. Seperti itu. Maka naudzubillah min dzalik, Pak. Dengan adanya zaman pada saat ini, banyak dari golongan-golongan kita yang dimana mencaci maki para ulama, mencaci maki para habaib, naudzubillah min dzalik. Udah itu urusan mereka. Kita selaku orang-orang yang beriman jangan ikut-ikutan, jangan sampai ada di dalam hati kita benci dengan habaib, yang sampai pada naudzubillah min dzalik. Ya, orang yang benci dengan ahlul bait, masya Allah, maka mereka nanti dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di yaumil akhir. Itu di antara di antara kedua matanya tertulis di situ, Pak. Orang tersebut adalah orang yang sudah jauh dari rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, walaupun habaib modelnya seperti apapun, jangan kita ikut-ikutan. Itu udah biarin urusan ahlul bait itu, Pak. Kita mau orang biasa, orang awam. Ya, kita mau orang biasa, orang awam. Ya, alhamdulillah pada kesempatan ini tadi saya nukil sedikit, Pak, yang dimana di dalam kitab tafsir, ya, tafsir Jalalain di sini saya tukil, udah saya tulis. Wa hum isyrati khuliqu min tinati fawailul lil mukadzibin bi fadlihim man ahabbahum ahabballah wa man abghadahum abghadallah. Ya, wa hum isyrati, dan mereka itu keturunanku, diciptakan dari tanahku, maka celakalah bagi orang yang membencinya dari umatku. Man ahabba, dan barang siapa orang yang mencintai mereka, ahabbahullah, maka Allah akan cinta kepadanya. Wa man abghadahum, dan barang siapa orang yang benci kepadanya, abghadahullah, maka Allah akan benci kepadanya. Kemudian ala waman abghadha, sungguh waman barang siapa abghadha, orang yang benci, ala Muhammadin, atas ahlul baitnya Rasulullah, atas cucu anak keturunan Rasulullah, jaa yaumil qiyamah, maka akan datang nanti di yaumil qiyamah maktuban, yaitu tertulis di jidatnya, aisu, sebagai orang yang terputus min rahmatillah. Kemudian man mata ala bukti ala Muhammad mata kafirun, barang siapa orang yang meninggalnya itu membawa kebencian kepada Habib, kepada ahlul bait, ya, membawa benci, ya, benci pada Habib itu, ya, benci pada dikit-dikit minta duit, ada benci, ya, dikit-dikit minta makan, repotin bener ya Habib, ya,
kafir. Wa man mata ala baghatil ala Muhammad, barang siapa orang yang membenci ala Muhammadin, keluarga Nabi, anak cucunya Nabi, lam yusamma, maka Allah larang untuk mencium rahmatul jannah. Allah haramkan penciuman ini untuk mencium wanginya surga. Naudzubillah min dzalik. Tuh. Kenapa? Karena surga punya siapa? Punya Nabi Muhammad. Ya. Surga punya Nabi Muhammad, Pak. Ya. Asbabnya Nabi Muhammad Allah ciptakan surga. Laulaka. Ya, laulaka ma khalaqtul aflak. Kalau bukan karenamu ya Muhammad, alam dunia ini beserta isinya, ya, enggak bakal aku ciptakan. Seperti itu. Allah haramkan nanti pintu surga siapa aja yang masuk duluan kecuali dari umatmu wahai Muhammad. Illa, di situ ada pengecualian, kecuali orang-orang yang membenci daripada anak keturunanmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh, ya. Jadi kenapa saya bahas pada malam hari ini, Pak? Ini kan di berita macam-macam udah ya, Masya Allah. Ya fitnah Habib, guru kita Habib Lutfi, Habib Rizik, Habib ini dihujat segala macam ya Allah. Ya, untuk saya pribadi udah dah, kita jangan ikut-ikutan. Kenapa? Dia mau urusan ahlul bait, darahnya beda sama kita. Betul. Iya, dia mau bagaimana udah kita doain ya Allah, mudah-mudahan biar cepat bebas Habib Rizik. Ya Allah lindungi Habib Lutfi. Udah begitu kita mah, ya. Seperti itu. Udah diperingati kok sama Nabi, ayyuhan nas, wahai manusia, man abghadu ahlul bait, siapa orang yang benci kepada anak keturunanku, hasyallahu yaumal qiyamah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan nanti di yaumil qiyamah Yahudian. Masya Allah, sebagai orang Yahudi, Pak. Kita. Kemudian Sayyidina Jabir bertanya, "Qila ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa man shoma wa shalla?" Qala, "Wa in shoma wa shalla." Ya. Bagaimana ya Rasulullah kalau orang yang membenci para habaib itu adalah orang yang ahli sholat dan setiap hari berpuasa, Senin Kemis, Ramadannya nggak pernah ketinggal, sholatnya rajin, duhanya rajin, qiyamul lailnya rajin, tahajudnya doyan, baca Qur'annya doyan, ngajinya setiap hari. Cuman benci dengan Habib, bagaimana ya Rasulullah? Ya. Apa jawab Rasulullah? Wa in shoma wa sholatu. Walaupun dia ahli sholat, ahli shaum, tetap dibangkitkan dalam keadaan dikelompokkan bersama orang-orang Yahudi. Dan Allah itu mengumpulkan kepadanya bersama orang-orang yang sebelum para penyembah berhala terlebih dahulu. Na'udzubillahi min dzalik. Sebab kenapa? Di dalam diri kita ada kebencian dengan hal lain. Oh, Habib begini amat ya. Oh, Habib begini amat ya. Masa Habib begini sih? Udah jangan. Ya, jangan begini, udah jangan. Sebab dia manusia. Seperti itu. Dahulu, Pak, ya, ada sebuah kisah di zamannya Rasulullah. Ini di zamannya Rasulullah ada orang, dia ini Masya Allah ibadahnya hafal Quran. Setiap hari ketika waktu sholat dia baca Quran itu hatam 30 juz langsung. Jadi satu Al-Quran itu dia hatam sehabis waktu sholat. Contoh sholat zuhur dia hatam sekali, asar hatam sekali, maghrib hatam sekali, isya sama hatam sekali, subuh hatam sekali. Setiap hari dia hobinya baca Quran, ibadahnya top habis ya. Pokoknya ibadah terus ya. Tetapi di dalam hidupnya dia benci banget sama sahabat Nabi. Nah, sahabat Nabi ini termasuk ahlul bait ya, keturunan Rasulullah. Dia benci sama Sayyidina Ali. Bahkan yang membunuh Sayyidina Ali beliau. Ya. Beliau yang membunuh Sayyidina Ali. Ternyata apa? Beliau meninggal dalam keadaan kafir. Ya, naudzubillah min dzalik. Enggak ada artinya itu Al-Qur'an yang dia baca, enggak ada artinya itu Al-Qur'an yang selama ini dia hafalkan, enggak ada artinya. Bagaimana dengan sholawat yang cuma kita baca? Baru sholawatan Allahumma sholli sholatan pakai Habib. Ya. Betul enggak? Lah iya, enggak bakal Nabi Muhammad ngasih syafaat kepada antum semua, kepada kalian kalau anak cucunya dihina. Ya, siapapun itu habaibnya, walaupun itu habaib gadung, mabok, ya, anak sering ngomongin habaib seperti itu. Waktu teman-teman Ani di pondok, ya, Ani lagi baca Quran, lagi enak hafal Quran, Al-Quran ini diambil tabokin, tes, Habib masih kecil saya, ya, kayak gitu. Nanti sadar sendiri, sama dia seperti kita manusia biasa, cuma darahnya itu
berbeda. Seperti itu. Ini beliau hafal Quran, di dalam hatinya benci sama Sayyidina Ali. Seperti itu. Emang rata-rata para ahlul bait itu Pak, ya, para ahlul bait matinya rata-rata terbunuh. Lihat dulu waktu Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Ya, waktu Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain itu, waktu Nabi sedang ruku, ya, mohon maaf, Nabi sedang sujud. Ya, Nabi sedang sujud. Mohon maaf, Nabi lagi ruku. Pas ketika Nabi lagi ruku, Sayyidina Hasan itu di tempat sujudnya Nabi lagi duduk di situ. Ya, Sayyidina Hasan. Ini Sayyidina Husain ngegelandotan, tahu ngegelandotan. Ini di belakang punggungnya Nabi. Ngegelandotan aja begitu. Sama Nabi enggak diginiin, dibiarin aja sama Nabi. Kan lama-lama Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain pergi sendiri berdua dia. Baru Nabi terusin dia punya sholat. Nah, habis Nabi kelar sholatnya, ini Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain minta dipangku sama Nabi, sama engkongnya tuh, ya, sama kakeknya. Pas dipangku, ini Sayyidina Hasan, ya, Sayyidina Hasan langsung dicium sama Nabi mulutnya, bibirnya dicium. Sayyidina Husain lehernya dicium sama Nabi, lehernya dicium sebelah sini. Sayyidina Husain mulutnya sebelah sini, Sayyidina Hasan lehernya sebelah sini. Pas sampai di rumah, ngadu sama emaknya. Siapa emaknya? Siti Fatimah, ya, Siti Fatimah. Wahai ibu, tadi saya sama kakek dicium, Husain di mulut, kalau Hasan di leher. Kenapa tadi nggak samaan, sama-sama di mulut atau sama-sama di leher? Nah, Siti Fatimah langsung nyamperin bapaknya. Siapa bapaknya? Rasulullah. Wahai abah, tadi kenapa cucumu kok dicium dengan yang berbeda? Sayyidina Husain di mulut, Sayyidina Hasan di leher. Pas Siti Fatimah ngomong seperti itu, langsung nangis Siti Fatimah. Ya, Siti Fatimah, Rasulullah langsung menangis. Apa jawab Rasulullah sambil menahan tangisannya? Suatu saat Sayyidina Husain akan terbunuh lewat mulutnya, dia akan diracun. Sedangkan si Hasan, Sayyidina Hasan, dia akan dipenggalkan lehernya, memisah antar kepala dengan badannya. Tuh, ya. Terbukti nggak waktu perang Karbala? Ya. Nah iya, kayak gitu. Para ahlul bait rata-rata diracun. Seperti itu. Sayyidina Ali sama dibunuh. Ya. Waktu dalam keadaan sholat beliau. Semua para sahabat, para ahlul bait Nabi. Kenapa mereka diracun, dibunuh, dipenggal lehernya? Ya, anak putrinya Sayyidina Fatimah waktu itu, ya, dia mempunyai kedua tangannya dirantai. Ya, kedua tangannya dirantai lalu dimemalukan di depan orang-orang kafir waktu itu. Ya, dirantai, diseret. Perempuan, bayangin, ahlul bait Nabi diseret, dirantai tangannya. Ya, kenapa mereka sampai seperti itu? Karena mereka membela ajaran Islam. Seperti itu, ya. Maka pada saat ini walaupun dunia maya, ya, apalagi di sosmed banyak yang mencaci para habaib, udah kita sama-sama mendoakan. Biarkan Habib Rizik seperti itu, biarkan Habib Lutfi seperti itu. Jangan sampai kita nih, ya, para ustaz-ustaz, orang-orang awam yang belum ngerti apa-apa jadi pada cekcok, ya. Oh, gua mah partai ini, oh gua mah partai ini, oh gua mah FPI, oh gua mah Banser, begini-begini. Wah, jangan dah, ya. Ayo sama-sama kita mah Islam rahmatan lil alamin, ya. Imam-imam dulu gitu pada berantem, ya. Coba imam-imam dulu negakin fikih pada berantem, enggak ada. Kata Imam Syafi'i mah apa namanya tuh? Kalau tayamum wajib dengan debu turun. Kalau Imam Malik sama Imam Abu Hanifah nggak bisa dengan debu, ya kan? Cukup dia misalnya ada mobil tuh, dikasih mobil, boleh dia tayamum. Ya, di badan orang, di badan teman tayamum dulu bentar nih, boleh dia mah. Ya, ada orang lewat yang pakai baju, bentar sih, ngapain kita tayamum dulu ya? Tuh mantap Imam Malik sama Abu Hanifah, boleh dia mah. Ya, di tembok begini tayamum dulu, udah boleh dia mah. Ya, coba Imam Syafi'i wajib pakai debu dia mah. Tuh, ya, begini. Ya nggak bisa pakai beginian di sejadah, nggak bisa. Lah itu Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah nggak pada berantem, ya kan? Kayak gitu. Kenapa? Karena perbedaan pendapat itu adalah rahmat, kasih sayang Allah. Kenapa bisa berbeda-beda, Ustaz? Karena setiap kampung, setiap wilayah, setiap negeri punya perbedaan musim dan kebutuhan. Seperti itu. Contoh, kita Imam Syafi'i, kalau seandainya bertemu dengan kulit wanita, dengan kulit laki-laki, bersentuhan tanpa adanya penghalang, batal apa enggak? Batal, kecuali sama mahram. Apa tuh mahram? Mahram itu yang haram dinikahin. Ibu
dibisain. Kalau suami sama istri bersentuhan batal kagak? Batal. Kenapa batal? Karena bukan mahram, encing, bibi, paman. Mahram apa bukan? Mahram. Ya, seperti itu. Intinya kalau mahram itu hal-hal yang haram dinikahi. Istri bukan mahram. Di dalam mazhab Imam Syafi'i antara kulit laki-laki dengan perempuan, ya, itu batal ketemu tanpa adanya penghalang, kecuali adanya penghalang. Seperti itu. Penghalangnya apa aja? Entah itu kertas, baju, ya, seperti itu. Rambut. Misalnya bapak udah uduk, gemes banget sama bininya, pengen jambak rambut bininya, ya. Boleh apa kagak? Boleh. Batal apa kagak? Kagak batal. Kenapa? Karena yang disentuh, yang dijambak adalah rambut, bukan kulit. Gemes banget tuh sama bini saya pengen pegang giginya. Ya, giginya pegang topeng gitu ya. Batal apa kagak? Enggak batal. Kenapa? Karena kulit dengan gigi. Enggak batal, ya. Yang batal itu kulit dengan kulit. Itu menurut mazhab Imam Syafi'i. Menurut Imam Malik sama Abu Hanifah, orang-orang lagi pada tahu di padang pasir bersentuhan, ya, antara laki-laki dengan perempuan. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Bersentuhan batal kagak? Kagak batal. Kenapa? Ikut mazhab sebelah sono kita. Kayak gitu. Coba kalau batal, orang tahu wudu mulu. Ya, dikit-dikit wudu. Kenapa seperti itu? Karena perbedaan fatwa itu adalah rahmat. Seperti itu. Kenapa kok ulama-ulama kita banyak perbedaan, banyak fatwa-fatwa berbeda? Itu masing-masing wilayahnya. Dan kita selaku umat Nabi Muhammad udah cukup diem kalau adanya pendapat-pendapat yang lain. Karena itu adalah rahmat. Apa sih rahmat? Kasih sayang Allah. Orang imam-imam besar aja udah pada ribut. Mengapa cuma kita ada Habib Rizik, Habib Lutfi, Bahasa EP, kita yang berantem? Ya, kaya kagak kita, ya kan, digaji kagak, saling menghujat, iya, dosa lah, iya, betul nggak? Seperti itu. Jadi intinya mah jangan sampai ada titik kebencian di dalam hati kita dengan anak cucunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demi Allah, orang yang di dalam hati sedikit aja benci sama Habib, nanti kelak di yaumil akhir itu sama Nabi nggak ditengok, Pak. Kagak ditengok. Tadi hadis udah banyak saya baca, nggak ditengok sama Nabi. Ya, berarti kalau dia udah benci sama Habib, itu sama aja dia memutuskan mata rantai kecintaan dia kepada Nabi Muhammad SAW. Iya, sama aja berputus dia. Jadi gue benci banget sama Habib. Nah, hati-hati. Engkongnya Habib bapaknya itu siapa tuh? Oh, Rasulullah. Nah, berarti putus sudah kecintaannya kepada Rasulullah. Terus ente pinter banget, salim apapun dia, kalau ngomong seperti itu nggak berkah ilmunya, sama aja nyolong ilmu. Bagaimana nggak nyolong ilmu? Ilmu dari siapa? Dan Nabi Muhammad, ana madinatul ilmi wa aliyyu babuha, ana madinatul ilmi wa aliyyu babuha, wa aliyyu babuha, ana madinatul ilmi. Aku, kata Nabi, adalah kotanya ilmu. Wa ali, dan mantu saya nih, menantu saya, wa ali, dan Sayyidina Ali, babuha, adalah pintunya ilmu. Kalau kamu ingin mendapatkan ilmunya aku, kata Nabi Muhammad, harus lewat anak cucu keturunanku, yaitu Sayyidina Ali. Masuk pintu dulu tuh kalau mau masuk ngambil ilmu Nabi Muhammad. Kalau pintar doang, benci sama Sayyidina Ali, benci sama keturunan para habaib, ilmunya diambil tapi nggak lewat pintu. Namanya apa? Maling. Ya, kita masuk rumah bukan lewat pintu, lewat jendela, dari belakang. Maling bukan?